Halo teman-teman, balik lagi sama saya Doni Sanabria. Hari ini saya bakal ngewawancarain teman lama saya yang sekarang profesinya sebagai news anchor di salah satu TV swasta. Gimana gajinya mencukupi atau enggak, terus salary-nya kira-kira berapa sih di Jakarta. Terus hal-hal yang ngebuat beda aja antara Jakarta dan Bandung. Agung Hardiansyah. Umur 32. Media sosial semuanya platformnya @adhardiansyah. @adhardiansyah. Asik. Belum. Pacar juga nggak ada. Instant crush ada lah. Tapi pacar nggak. Dan apakah aku mengingkarimu, menyesatkanmu? Definitely different lah. Pasti beda banget karena kalau kita anchor itu boleh dibilang sama sekali nggak nyerempet ke dunia entertainment. Itu lebih ke karena jurnalistik. Mungkin karena sama-sama muncul di layar, orang jadi mikirnya seakan-akan pasti dekat sama artis kayak gitu. Padahal enggak. Itu dua profesi yang jauh berbeda. Kalau anchor itu dasarnya biasanya wartawan. Kalau artis atau selebritis yang muncul di TV itu biasanya mereka yang berkutat di dunia hiburan. Yang telah kau urapi dan menyingkirkan kamu. Hampir semua politisi saya amazed. Nggak usah ditanya kalau salah satu contoh politisi yang, karena politisi biasanya memberikan jawabannya diplomatis, out of the box rata-rata. Nanyanya apa, jawabnya kemana. Jadi hampir tidak pernah menemukan jawaban yang eksplisit dari politisi. Kayak misalkan tanya, lebih suka warna biru atau merah? Mereka nggak akan pernah jawab, saya lebih biru, saya lebih merah. Enggak. Tapi mereka biasanya akan berikan jawaban-jawaban yang kayak, oh kalau merah tuh begini-begini, kalau biru begini-begini. Jadi jawabannya apa? Silakan Anda terka sendiri misalkan gitu. Saya termasuk yang optimis kinerja Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ini akan berbuah manis. Tapi banyak banget kendala. Saya kira kendalanya bukan cuma di Indonesia sih. Seluruh dunia sekarang lagi menghadapi masalah yang sama, COVID-19. Udah setahun lebih tapi belum juga kelar. Upaya-upaya yang dilakukan saya rasa saya nggak tutup mata tutup telinga lah. Mereka semua kerja keras, sinergi dari berbagai bidang, dari berbagai elemen dan lembaga pemerintahan terus berupaya. Saya termasuk yang melihat bahwa ada pergerakan. Masalahnya adalah perang melawan pandemi ini bukan hanya perang antara pemerintah dan juga virus corona atau COVID-19 ini. Yang perlu disadari adalah kalau bicara tentang puas dengan kinerja pemerintahnya sekarang, jangan lupa kalau perangnya itu bukan antara pemerintah dan COVID-19, tapi pemerintah, elemen masyarakat, kita semua melawan COVID-19. Jadi highlightnya bukan puas atau enggak dengan kinerja pemerintah, lebih ke puas atau enggak dengan kinerja kita bersama, termasuk masyarakat. Ada calon mungkin setelah Anjir, diplomatis banget. All of these pressures from dealing with your shit now become so. kira-kira siapa aja nih? Kalau kita tahu kalau memang Jokowi sudah 2 periode ya, periode sebelumnya dan periode ini, artinya di election berikutnya jelas dia udah nggak bisa masuk lagi ke bursa calon presiden. Beberapa nama mungkin ada, cuman ini masih terlalu jauh, terlalu awal untuk menyebutkan kira-kira siapa sosok yang tepat, karena nanti jatuhnya malah ke preferensi. Nama jelas banyak tapi fluktuasi politik. Ridwan Kamil, Kang Emil. Malu kalau ini sampai gak disensor. Saya ingat banget Kang Emil zaman dulu dia pernah ngisi kelas juga kan di ITB kan dia.
Ternyata politik itu kayak mungkin dia terjunnya sekarang, tapi sebenarnya ancang-ancangnya udah jauh bertahun-tahun sebelumnya. Waktu dia masih ngajar aja dia udah kayak sounding-sounding katanya bahwa dia mau terjun ke dunia politik. Ternyata beneran sekarang wali kota Bandung, terus lanjut jadi ke gubernur Jawa Barat. Hope so, siapa tahu ternyata dia juga bisa masuk ke bursa calon presiden di periode berikutnya. Cuma masih jauh lah, politik kan masih fluktuatif politik tuh, bener-bener kayak bisa aja namanya kuat sekarang, tapi ternyata 2 tahun kemudian pada saat pada saat menjelang pemilihan umum tenggelam. Nyari duit Jakarta lah. Kalau tinggal hidup berteman, berkeluarga, bersahabat, bercinta, Bandung jelas. Kan udah lama nih di Jakarta. Kira-kira gaji berkisar berapa ya untuk kerjanya cukup hidup Jakarta? Hidup Jakarta sebenarnya tergantung gini. Jangan berpikir bahwa Jakarta itu adalah tempat yang kayak mahal banget. Semua serba mahal, semua serba susah, semua serba keras. Enggak juga. Itu balik ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya memang sejak awal sudah menetapkan standar gaya hidup yang sebegini, di Jakarta bisa survive. Banyak kok kayak ketoprak harganya sama juga kayak di Bandung, Jakarta rata-rata 10.000, 15.000. Jakarta juga sama. Bandung masih ada sawah, Jakarta juga ada sawah. Cek Jakarta Timur. Jakarta itu masih banyak sawah juga. Anchor kalau di Jakarta ya, Jakarta saya sudah 8 tahun. Di Bandung sebelumnya justru sudah jadi wartawan juga, jadi anchor juga. Australia nggak bisa saya cerita. Anjir siapa? Yang jelas cukup lah. Cukup. Kalau oh, kok jadi cerita ya ini? Well, sebelum semua wartawan sebelum dapat meja siaran itu pasti ngalamin dulu jadi orang lapangan. Sebagai reporter lapangan. Nah, reporter lapangan inilah persaingan yang sangat sengit. Dimana kayak mobil liputan sama ruang camper store atau logistik itu biasanya jadi zona pertukaran informasi, gosip-gosip antar reporter, saling saling bersaing biasanya menyebar di situ, di 3 spot itu, camp store atau logistik, di mobil driver, karena kita kan kalau misalnya jalan kan liputan hari ini sama tim yang ini misalkan, supirnya tetap itu, di jalan kita ngomongin si B gitu misalkan gitu, atau ngomongin tentang isu tertentu di kantor atau apa. Besok lusa orang tuh udah ada yang denger tentang isu itu. Kenapa? Karena orangnya ganti, drivernya tetap bisa jadi drivernya nyampein. Saya memang ada rasa kepengen ke politik, cuman bukan belum waktunya. Saya sadar diri bahwa saya sudah terlalu banyak keburukan di masa lalu. Beneran, untuk terjun ke dunia politik mesti siap mental, fisik iya, siap fisik, siap mental. Yang terakhir adalah siap background. Kalau background memang belum cukup untuk terjun ke politik, saya rasa jangan, daripada di tengah jalan hancur. Begitu orang terjun ke politik tuh semua dikorek, masa lalu semua yang dikorek. Saya percaya bahwa politik dunia yang sangat berbahaya buat saya. Paling saya balik ke Bandung bercocok tanam, sosok lah standar gitu. Lebih banyak diem di rumah karena ngikutin anjuran pemerintah juga bahwa sebaiknya hindari kerumunan, jaga jarak dengan orang. Jadi paling hobinya masak, bercocok tanam, itu aja. Wartawan yang baru terjun, biasanya teman-teman wartawan yang baru-baru kesulitan mengakses informasi. Sebenarnya ada 3 hal yang memang buat kita bertahan di dunia jurnalistik. Yang pertama, knowledge, tentu saja keilmuan kita. Kemudian skill atau keahlian, cara kita berbicara, menyampaikan komunikasi, cara menulis, itu keahlian sebetulnya. Yang terakhir adalah link atau kenalan. 3 hal itu adalah yang membuat kita menentukan langkah kita ke depannya cepat atau lambat, atau langkah kita besar atau langkah kita kecil untuk meniti jalan
ke depannya. 3 hal itu. Jadi perkuat 3 lini hal tadi, knowledge, link, dan skills. Tapi jangan lupa bahwa ketiga hal itu benar-benar kayak nggak ada artinya kalau faktor keempat ini teman-teman lupakan. Kok gini ya jadi? Faktor keempat ini teman-teman lupakan. Apa itu? Attitude. The most important things in every single way, dimanapun sebenarnya teman-teman berada, mau dunia jurnalistik atau apa, attitude nomor 1. Link oke, tapi attitude jelek. Knowledge oke, tapi attitude jelek. Terus apalagi skill oke, attitude jelek, kedepak dari dunia kerja. Trust me. Kebetulan udah dan maghrib juga, jadi kita mau sholat maghrib ya. Thank you banget. Please like, share, dan comment. Subscribe di bawah ini. Nah, thank you banget udah gabung ya. Oke, Oke, yuk.